Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, suatu bangsa tidak akan pernah berhenti berproses di dalam sistem kehidupannya. Demikian juga bangsa Indonesia. Ketika awal kemerdekaan dibutuhkan ragam partai politik. Karena itulah kebijaksanaan Presiden Soekarno beserta Muhammad Hatta dan para menterinya sepakat untuk melalui Wakil Presiden Muhammad Hatta menurunkan maklumat nomor X tahun 1945, yakni sebuah seruan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia agar beramai-ramai mendirikan partai politik. Alasan yang paling real agar aspirasi masyarakat bangsa Indonesia tertampung di dalam partai politik itu. Meskipun jauh sebelum tahun 1945, sebelum lahirnya maklumat nomor X, kegalauan Bung Karno yang dicetuskan dalam harian atau surat kabar ketika itu, tulisannya senantiasa berharap bahwa golongan fungsional, golongan karya lebih layak ditampilkan sebagai kekuatan sosial politik bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi yang ketika itu masih diraba-raba, masih dicari-cari, dan tidak ada yang sempat merumuskan sistem partai politik di Indonesia karena semangat revolusi masih lebih membutuhkan daya praktis untuk lebih merekatkan persatuan dan kesatuan. Sehingga gagasan golongan fungsional dan golongan karya baru dicetuskan kembali di tahun 1959, antara lain lewat pidato Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Di dalam isi pidatonya antara lain ditugasi oleh Bung Karno untuk merumuskan 7 golongan fungsional. Mulai dari ABRI, cendekiawan, kemudian golongan proklamasi kemerdekaan 1945 dan seterusnya. Dan di masa pemerintahan Bung Karno ini layak, masih sangat layak, masih sangat bijaksana. Karena selain demokrasi masih mencari bentuk, masyarakat pun daya rekatnya masih rentan dengan adu domba oleh
mantan penjajah yang kemudian menginvasi kembali di tahun 47 sampai dengan 49 atau 1947 1949 dengan tentara sekutunya, maka tidak ada kesempatan bagi para tokoh untuk berpikir tentang sistem partai ideal yang digagas oleh Bung Karno. Kemudian era Pak Harto, dari insya Allah tahun 71 diikuti oleh 11 partai politik dari 48 partai politik, dimampatkan menjadi 11 partai politik. Kemudian di masa Pak Harto lebih dimampatkan lagi menjadi 3 partai politik. Ini semuanya adalah proses menuju, kalau bahasa kami, hikmatokrasi partai politik Indonesia. Mengapa hikmatokrasi? Ya. Karena di zaman revolusi ini, tahun 99, ada 150 lebih yang mendaftarkan sebagai partai politik. Betapa banyak energi yang berupa tenaga sampai dengan berupa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan legitimasi, memberikan keabsahan pada 150 lebih partai yang akhirnya hanya 48 partai yang menjadi peserta pemilihan umum awal reformasi 1999. Dan lagi-lagi pemikiran kami disulut melalui Universitas Gadjah Mada untuk berpartisipasi dalam call papers yang dikongreskan tanggal 26-27 September 2024 yang lalu. Kemudian kami sertakan kembali agar bisa karya-karya itu menjadi bagian dari proceeding Kongres ke-13 tentang Pancasila. Hingga saat ini masih belum terbit. Kita tunggu terbitnya. Maka kami menuliskan hikmatokrasi sebagai sistem politik keniscayaan. Hikmatokrasi sebagai sistem pemerintahan keniscayaan. Dan sistem pemerintahan tidak mungkin kita rombak dari demokrasi menuju hikmatokrasi seperti membalikkan telapak tangan, tidak demikian. Maka setidaknya bangsa ini ada kebesaran, terutama bagi ketua umum partai politik dan para pendukungnya, untuk betul-betul menyatu dalam naungan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita bisa mewujudkan hikmatokrasi partai politik Indonesia. Jika Anda sering berkunjung, bahkan rutin berkunjung di kanal Hikmatologi YouTube ini, kami menyampaikan beberapa kali, tidak untuk memaksakan, tetapi ini adalah gagasan yang berupaya untuk dimasyarakatkan. Karena apa yang kami sampaikan bukan pemikiran deduktif untuk menjadi induktif, atau induktif untuk menjadi deduktif. Tidak demikian. Namun pemikiran ini kami dasarkan dari kajian dokumentasi dan teori-teori yang tumbuh kembang. Dan kami mulai meneliti sangat serius ya, itu sejak tahun 1983, melahirkan parallel participation sebagai upaya untuk melengkapi
Political Culture versi Gabriel E. Ehlmann dan Sidney Verba. Kemudian kami melakukan penelitian lagi sehingga tahun 1995-98 melahirkan Default Equality Model. Semua itu berawal dari musyawarah mufakat, dan ini ada di dalam sila ke-4 Pancasila. Kemudian kami lebih serius lagi meneliti sejak tahun 2009 hingga kini, dan hasil riset kami itu kami bentuk dalam tulisan karya sastra. Mengapa karya sastra? Yang kami berikan nama Syair Sabdana, karena karya sastra tidak membutuhkan catatan kaki atau footnote, tidak membutuhkan running note atau catatan berjalan, sehingga tidak mengganggu pikiran-pikiran merdeka kami. Karena itulah kami mengajak pada diri sendiri, juga panjenengan semua, Anda semuanya, dan ajakan ini pernah kami sampaikan di depan para dekan, pimpinan di Universitas Brawijaya Malang, termasuk rektor, pembantu rektor. Kenapa? Karena waktu itu kami yang ceramah, atau lebih tepatnya kami yang melakukan khutbah badal khatib dari Profesor Dr. Mahfud MD, yang ketika itu diundang oleh rektor Universitas Brawijaya. Kemudian karena sudah melakukan seminar di Universitas Brawijaya, kemudian diminta saat khutbah itu dialihkan ke Universitas Muhammadiyah Malang di kampus Tegal Gondo oleh Dr. Muhadjir Effendi. Dan apa yang kami sampaikan? Waktu itu kami agak bombastis mengatakan, bubarkan seluruh partai politik yang berbasis massa, ganti dengan partai politik yang berbasis profesi. Merujuk pada pikiran Bung Karno dan merujuk pada sistem multipartai yang tidak berhasil bahkan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Setidaknya menjelang pemilu sampai pasca pemilu beberapa bulan, bahkan lebih di era reformasi ini, dampak buruk dari partai berbasis massa, apapun namanya. Karena itulah kami sepakat dengan pikiran besar Bung Karno, kemudian kami inovasi. Inovasi ini tentu saja kami dasarkan pada riset kami yang sudah kami lakukan di tahun 2009 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, kemudian di tahun 2010 di sejumlah fakultas, karena di tahun 2009 kami hanya diberi jadwal mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena memang mengajar sistem politik Indonesia, kemudian etika politik, dan filsafat logika. Sedangkan di tahun 2010 sampai dengan 2023 purna tugas kami, kami mengajar di seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya Malang. Dan yang paling gemuk itu adalah kami pernah mengajar dalam satu semester itu 9 kelas yang berbeda. Jadi ada di kedokteran, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, kemudian
fakultas pertanian, fakultas peternakan, fakultas perikanan, ya. Satunya lupa ini, ya. Saya sampaikan semuanya kepada mahasiswa, dan mahasiswa sangat antusias untuk memberikan sambutan dan merasa cocok. Mengapa cocok mahasiswa? Karena kita lihat di sini di nomor 2 ini, ya, ada Partai Muda Indonesia. Dan Partai Muda Indonesia itu kami maksudkan adalah mewadahi seluruh pemuda Indonesia yang sudah cukup usia dalam sistem peraturan perundangan Indonesia untuk memiliki partai tersendiri. Partai spiritual Indonesia untuk wadahnya tokoh-tokoh agama, para pengajar agama dan kepercayaan apapun yang ada di Indonesia. Seluruh pekerja-pekerja yang mengabdikan dirinya untuk agama dan kepercayaan ada dalam satu bendera. Partai Dagang Indonesia, seluruh pedagang Indonesia, mulai dari pedagang yang terkecil sampai konglomerat. Partai Tani yang keempat itu adalah seluruh petani kecil sampai petani yang berteknologi. Kemudian Partai Guru adalah partai yang memadai mulai dari guru PAUD sampai guru besar, termasuk seluruh guru-guru apapun. Dan Partai Pekerja Indonesia menggantikan saudara-saudara kita yang dikatakan buruh, karena kalau buruh kesannya adalah marsianisme, karena buruh itu selalu dilawankan. Jadi kalau ada yang di atas itu adalah kaum borjuis, ya, dengan borjuismenya, kemudian di bawah itu adalah proletarismenya, dan harus direbut dari tangan borjuis itu. Sedangkan Partai Pekerja adalah seluruh orang yang bekerja di sektor swasta, formal maupun informal dalam satu wadah. Partai Budaya Indonesia, keniscayaan. Mereka adalah saudara-saudara kita, tokoh-tokoh seni budaya, dan mulai dari pengamen sampai dengan mereka yang profesional, semua ada dalam bingkai Partai Budaya Indonesia. Harapan kami, Paseban Punjer, Kasudanan Keraton Surakarta Hadiningrat menjadi pelopor Partai Budaya. Mengapa? Secara umum kami katakan, seluruh anggota legislatif sekarang, mohon maaf, dalam tanda petik, tidak mewakili sepenuhnya kaum agamawan dan kepercayaan, tidak mewakili sepenuhnya anak-anak muda yang mahasiswa, siswa dan yang lainnya, tidak sepenuhnya mewakili orang-orang yang berdagang, tidak sepenuhnya mewakili aspirasi petani, tidak sepenuhnya mewakili aspirasi guru, tidak sepenuhnya mewakili aspirasi para pekerja, dan tidak sepenuhnya mewakili pekerja seni yang ada di dalam budaya kita. Jika hikmatokrasi partai politik Indonesia ini betul-betul diwujudkan, insya Allah, dengan semua berbasis pada Pancasila, bukan menyamakan, ya, tetapi kita tetap ada dalam kesamaan prinsip dasar, fundasi. Kalau bahasanya Bung Karno, well stand strong, way of life. Bahasanya Pak Harto, Eka Prastria Pancakarsa. Bineka kita di dalam fungsi dan pekerjaan, tapi tunggal ika di dalam pengabdian untuk bangsa negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu.